Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, damai, dan juga sejahtera. Kali ini kita akan general reading lagi dengan tema yang memiliki ikatan batin yang kuat dengan kamu. Sebelumnya perlu diingat kalau ini adalah general reading ya, jadi memang tidak bisa resonate bagi setiap dari kamu yang menonton video ini. Energi juga bisa vice versa atau terbolak dan terbalik. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu. Oke, kita lihat di sini siapa dia yang memiliki ikatan batin yang kuat dengan kamu. Kartu pertama yang keluar di sini ada King of Pentacles. Saya merasakan energi dari seseorang ini yang sangat kencang ya, sangat besar. Energinya tentang ikatan batin yang dia rasakan terhadap kamu. Dia adalah seseorang yang bekerja keras, mandiri, dan juga memiliki perasaan yang selama ini dia pendam ya di dalam hatinya untuk kamu. Mungkin ada yang baru-baru kenal ya sama kamu, atau justru di sini dia udah lama sebenarnya mengenal kamu. Tapi karena satu dan berbagai hal, ada yang memisahkan ya, atau ada jarak di antara kalian pada saat ini. Saya juga merasakan bahwa dia memang merasakan ikatan batin yang nyata dengan kamu. Bahkan di saat kalian pertama kali bertemu, pertama kalian mengenal satu sama lain, dia langsung merasakan chemistry yang kuat dengan kamu. Itulah sebabnya dia ingin bisa mendekati kamu, mengenal kamu lebih dalam. Dia pun merasakan energi soulmate, twin flame, ataupun jodoh ya dengan kamu di sini. Sehingga membuat dia kayak ingin bisa memiliki masa depan bersama dengan kamu, menjalin hubungan, komitmen yang serius dan bisa dipertahankan sampai jangka panjang. Mungkin antara kamu dan dia ada perbedaan usia di sini ya, namun nggak terlalu jauh. Dan tentunya juga dia tidak akan mempermasalahkan hal tersebut karena memang tujuan utama dia, tujuan terbesar dia adalah untuk bisa bersama dengan kamu selamanya. Bagi dia yang terpenting adalah tentang bagaimana perasaan kamu sama dia. Ya, selama kamu dan dia sama-sama saling mencintai satu sama lain, sama-sama saling sayang, maka dia yakin segala hambatan, tantangan, perbedaan apapun bisa disatukan. Oke? Kemudian di sini saya juga melihat mungkin beberapa di antara kamu ada yang kayak pada awalnya ragu ya sama orang ini. Apakah dia benar-benar serius sama kamu atau hanya main-main aja, tapi seiring berjalannya waktu, orang ini berhasil meyakinkan kamu bahwa dia benar-benar cinta sama kamu, bahwa dia benar-benar sayang dan juga tulus. Ya, artinya ada tujuan baik yang dia miliki di dalam hatinya dan bukan hanya sekedar kayak ingin memanfaatkan atau hanya membuat kamu sebagai pelariannya, ya. Dia tidak ingin kamu berpikiran buruk gitu ya tentang dia. Makanya dia kayak ingin berusaha semaksimal mungkin untuk menunjukkan keseriusannya, cinta terdalamnya, ya, dan juga perhatian serta kasih sayangnya pada kamu. Kalau kamu sempat meragukan orang ini, sebenarnya dia punya intuisi yang kuat, ya. Dia orangnya intuitif, dan mungkin dia bisa merasakan ya keraguan di dalam hati kamu. Namun itu tidak membuat dia kayak berkecil hati di sini, karena memang justru hal itu semakin membuat dia bersemangat ya untuk benar-benar membuktikan pada kamu bahwa dia adalah seseorang yang pantas ya untuk bisa bersama dengan kamu. Oke, kita lanjut lagi di sini. Siapa dia yang memiliki ikatan batin yang kuat dengan kamu? Siapa dia yang memiliki ikatan batin yang kuat dengan kamu? Oke, selanjutnya di sini ada kartu The Fool.
Saya melihat sebenarnya mungkin ada beberapa di antara kamu yang kayak berhubungan dengan seseorang yang dulunya dia kayak childish gitu. Jadi kayak ada sifat kekanak-kanakan, ada sifat yang membuat dia mungkin pernah ghostingin kamu. Atau jika sedang ada konflik, ada permasalahan, ya, di sini dia kayak menghindar. Ya, ataupun tidak menyelesaikan permasalahan. Namun sebenarnya hal tersebut bukan berarti dia ingin berpisah sama kamu ataupun tidak ingin menyelesaikan permasalahan, namun dia hanya takut gitu ya, terlibat dalam suatu drama, dalam suatu konflik yang hanya akan mengedepankan amarah yang membuat kalian nantinya justru saling membenci, justru saling berpisah satu sama lain. Tentunya dia tidak ingin hal tersebut terjadi. Makanya di sini dengan hadirnya kartu The Fool juga terlihat ya, ada perbedaan karakter, perbedaan cara pandang juga. Ada yang berhubungan dengan seseorang yang kayak kekanak-kanakan gitu, meskipun ya nggak semuanya. Ada juga yang berhubungan dengan seseorang yang dewasa, tapi yang dewasa ini malah justru kayak lebih cuek, lebih diam gitu ya. Dan terkadang dia bisa lupa dalam memberikan perhatian. Saya juga merasakan di sini ada beberapa di antara kamu yang mungkin belum terikat ya secara status, tapi dia udah merasakan ikatan yang sangat kuat dengan kamu, ikatan batin yang begitu dalam, yang membuat dia ingin bisa menikmati hari-hari bersama dengan kamu, ingin bisa berada di sisi kamu setiap harinya. Karena bagi dia kamu bisa memberikan energi yang positif, membuat dia bersemangat, membuat dia merasakan jatuh cinta, membuat dia merasakan bahwa ternyata masih ada cinta yang tulus, cinta yang sejati, yaitu diri kamu di sini. Ya. Meskipun pada awalnya ada yang kayak belum bisa memberikan komitmen, belum bisa memberikan kepastian, kejelasan, tapi di sini seiring berjalannya waktu, ya, setelah dia mengenal kamu lebih dalam, justru dialah yang akan semakin takut kehilangan kamu, dan dia akan mengikat kamu dengan sebuah komitmen, dengan sebuah status, dengan harapan kamu akan terus bisa bersama dengan dia, menjalin hubungan cinta, bahkan sampai ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Sebelumnya, saya merasakan di sini ada energi di mana dia pernah disakiti ya oleh masa lalunya, mungkin dengan mantan-mantannya, dengan orang-orang yang dia jalin hubungan sebelumnya, dan dia lumayan tersakiti di sini. Bahkan ada beberapa di antara kamu yang berhubungan dengan seseorang yang kayaknya udah nggak percaya cinta lagi, udah skeptis banget gitu ya tentang cinta-cintaan. Tapi setelah kamu dan dia bertemu, kamu dan dia mengenal satu sama lain, pada akhirnya dia mempercayai kembali bahwa masih ada seseorang yang menerima dia dengan tulus, menerima dia apa adanya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Dan dia juga menjadikan kamu sebagai motivasi terbesar untuk dia berubah menjadi seseorang yang lebih baik, untuk bisa menjadi seseorang yang bertanggung jawab, dan juga bisa memberikan ya apapun yang kamu inginkan. Memberikan kenyamanan, cinta, kasih sayang, apapun ya yang kamu butuhkan di sini. Dia tidak ingin melihat kamu kecewa ataupun terluka, seperti yang mungkin kamu rasakan ya di hubungan masa lalu kamu juga. Oke, kita lanjut lagi di sini. Siapa dia? Seseorang yang memiliki ikatan batin yang kuat dengan kamu. Siapa dia? Seseorang yang memiliki ikatan batin yang kuat dengan kamu. Oke, ada kartu Ace of Pentacles. Ada energi awal baru ya di sini. Mungkin seseorang yang memiliki ikatan batin yang kuat dengan kamu ini ya, jika pada saat ini ada jarak, maka dia ingin bisa menyatukan ya jarak tersebut, dalam artian dia ingin dekat dengan kamu. Ya. Jika ada perbedaan kota atau perbedaan negara, maka dia ingin datang ya ke tempat kamu berada.
Karena apa? Karena dengan hadirnya kartu Ace of Pentacles ini menunjukkan tentang keseriusan, menunjukkan tentang awal baru, komitmen yang ingin dia tawarkan sama kamu. Dia tahu bahwa sebelumnya mungkin tidak ada kestabilan, ya. Mungkin sebelum-sebelumnya ada konflik juga, permasalahan yang membuat kalian jadi kayak sama-sama pusing sendiri. Tapi dia ingin menyelesaikan di sini. Ya. Ada energi di mana dia kayak akan menurunkan egonya, menurunkan gengsinya. Dan dia akan belak-belakan aja di sini bahwa dia suka sama kamu, dia cinta sama kamu. Ya, dia sayang sama kamu dan dia nggak kuat untuk terpisah ya secara jarak dengan kamu. Karena di sini mungkin ada kecemburuan ya dari dalam hatinya. Apalagi di saat dia membayangkan kamu bisa bahagia dengan orang lain, kamu nyaman dengan orang lain. Dia cemburu, ya. Terlepas dari benar atau tidaknya pikiran dia ya terhadap kamu, tapi dengan membayangkannya aja dia udah merasa cemburu gitu, dia nggak rela. Karena bagi dia kamu adalah seseorang yang benar-benar spesial di dalam hatinya. Bahkan jika kalian sebelumnya pernah menjalin hubungan, komitmen, lalu terpisah ya, dan mungkin dia pernah mencoba untuk move on juga, tapi dia gagal di sini. Dia nggak sanggup untuk bisa benar-benar melupakan kamu. Dia pikir awalnya akan mudah gitu ya dalam melupakan kamu, mencari orang lain, menjalin hubungan dengan orang lain, tapi ternyata dia gagal. Dia nggak merasakan hal yang sama, cinta yang sebesar ini gitu ya, yang dia rasakan sama kamu. Bahkan dia merasa jika sebelumnya dia pernah mencari pelampiasan gitu ya dengan orang lain, justru dia semakin tersiksa. Karena rasa kangennya sama kamu justru bukannya hilang ya, justru semakin membesar. Oke, kita lanjut lagi. Siapa dia? Seseorang yang memiliki ikatan batin yang kuat dengan kamu. Siapa dia? Seseorang yang memiliki ikatan batin yang kuat dengan kamu. Oke, ada kartu Nine of Pentacles. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa memang di sini ada banyak energi positif ya yang ada di dalam diri kamu yang membuat dia benar-benar tertarik, membuat dia benar-benar mengagumi kamu. Karena kalau kita lihat di sini dengan hadirnya kartu ini menunjukkan bahwa pesona kamu ya begitu memancar keluar, begitu membuat dia terkagum-kagum, tergila-gila sama kamu, membuat hatinya nyaman banget. Ya, mulai dari fisik kamu, mulai dari sifat, karakter, ya, cara pandang, kemudian bagaimana cara kamu memperlakukan dia, benar-benar membuat nyaman di dalam hatinya. Ya, karena nggak semua orang di sini bisa membuat dia merasakan hal yang seperti ini, membuat dia merasakan ikatan batin yang kuat seperti ini. Dia bisa aja gitu menjalin hubungan dengan orang lain, tapi apakah ikatan batin tersebut akan sama juga ya? Dia sudah menemukan jawabannya. Jawabannya adalah tidak. Makanya dia ingin kembali di sini dengan kamu ya, menawarkan awal yang baru ya, bahagia bersama, saling memberikan dan mendukung ya satu sama lain, ada take and give yang seimbang. Itu yang selalu dia nanti-nantikan di sini. Oke. Dia selalu merasa terkoneksi sama kamu. Karena cintanya di sini begitu besar dan dalam. Dan dia tidak akan pernah bisa memadamkan api cinta yang besar yang dia miliki ya di dalam hati terdalamnya. Mungkin memang ada beberapa gejolak gitu ya yang pernah terjadi, konflik, permasalahan, perbedaan pendapat, tapi di sini dia tidak ingin kehilangan kamu. Dia ingin bisa mempertahankan hubungan kalian. Dia ingin bisa membuat hubungan ini berhasil. Karena gak ada lagi orang lain yang bisa menggantikan kamu di dalam hatinya. Oke, kita lanjut lagi. Siapa dia? Seseorang yang memiliki ikatan batin yang kuat dengan kamu.
Siapa dia seseorang yang memiliki ikatan batin yang kuat dengan kamu. Oke, di sini ada kartu Five of Cups. Saya merasakan ada energi perpisahan ya. Di sini mungkin sebagian dari kamu ada yang udah berpisah, udah tidak ada komunikasi lagi, tidak ada pertemuan lagi ya sama orang ini. Disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu, namun memang dengan hadirnya kartu Five of Cups ini menunjukkan tentang perasaan kehilangan, perasaan menyesal, dan juga kerinduan ya yang teramat dalam. Ada sesuatu yang mungkin pernah terjadi ya, entah ini dari tindakannya, entah ini dari kata-katanya sama kamu ya, yang membuat kamu terluka, yang membuat kamu sakit hati. Atau bisa vice versa, ada juga hal-hal yang membuat dia sakit hati di sini, entah sama kamu ya, atau entah dari tindakan kamu atau kata-kata kamu juga ya. Intinya dia juga merasa sakit hati di sini. Intinya dia juga merasakan luka juga. Ada penyesalan tentang perpisahan yang terjadi di antara kalian berdua. Memang saya melihat ada energi keras kepala dari dia ya. Mungkin dia ingin selalu benar dulunya. Dia ingin selalu bisa menang gitu ya. Dan tidak mau disalahkan bahkan di saat dia memang terbukti bersalah. Tapi hal tersebut sebenarnya tidak mengurangi rasa cinta dan rasa sayangnya sama kamu. Karena dia punya niat dan tujuan yang besar di sini sebenarnya. Tapi sebelumnya kayak tertutupi gitu ya oleh egonya, oleh gengsinya, oleh amarahnya. Dia berharap kalian berdua pada saat ini bisa saling memaafkan satu sama lain. Ya. Dia berharap kamu pada saat ini single. Dia berharap kamu tidak menjalin hubungan dengan siapapun pada saat ini. Karena dia ingin datang di sini ya. Ada energi yang mengatakan bahwa dia kayak punya rencana ya untuk segera datang pada kamu, entah secara langsung gitu ya, tatap muka, ataupun mungkin dari media sosial dia menghubungi kamu, atau dia ingin ngechat duluan, intinya ya mengawali komunikasi setelah sekian lama tidak ada komunikasi. Saya merasakan ada energi juga yang mengatakan di sini bahwa sebenarnya dia sering mikirin kamu. Ya, ada energi introspeksi diri yang dia lakukan beberapa waktu ke belakang ini. Dia memikirkan tentang kamu, dia kangen, dan dia tahu, dia menyadari bahwa perasaannya nggak bisa bohong di sini. Ya, rasa penyesalan itu ada, ya, rasa kangen itu ada, rasa rindu dan cemburu juga ada di sini. Makanya dia nggak mau lama-lama berada pada situasi ini, membuat dia stuck, membuat dia berjalan di tempat, dan dia takut ya kamu akan segera diambil sama orang lain. Dia ingin datang dan memperbaiki semuanya ya, memberikan kejelasan, kepastian, dan juga ketegasan untuk hubungan ini. Jadi jika sebelumnya dia cuek sama kamu, dia mengabaikan kamu, dia ghosting kamu ya, di sini dia akan merubah itu semua dan akan bisa memberikan kehangatan kembali untuk kamu dan juga hubungan kalian berdua. Kamu pun juga mungkin ada yang sering kangen ya sama orang ini. Kamu mungkin kepikiran ya, apakah dia nantinya akan datang atau justru malah dia akan benar-benar meninggalkan kamu selamanya. Tapi kalau kita lihat dari energi orang ini, dia akan datang. Oke, kita lanjut lagi. Siapa dia? Seseorang yang memiliki ikatan batin yang kuat dengan kamu. Siapa dia? Seseorang yang memiliki ikatan batin yang kuat dengan kamu. Oke, ada kartu Ace of Swords. Energinya nyambung ya di sini, karena dengan adanya perpisahan ya, membuat dia tidak tenang, membuat dia kayak selalu khawatir, selalu cemas tentang kamu. Apalagi di sini dengan hadirnya kartu Ace of Swords ya, mungkin sifat dan karakter dia ini tegas gitu ya. Dia punya karakter yang cukup keras ya, jika sudah menyangkut tentang niat dia, tujuan dia, pendirian dia, apapun yang mungkin dia anggap benar. Sehingga memang agak sulit bagi dia untuk menurunkan standarnya ya, egonya, gengsinya, karena cukup keras kepala di sini. Tapi jika di saat
dia sudah menyangkut gitu ya tentang cintanya ya, yaitu tentang kamu, maka dia rela di sini untuk bisa menurunkan segala ego, gengsi, dan sifat keras kepalanya. Karena dia ingin hubungan kalian berhasil. Dia menyadari kalau dia terus mempertahankan egonya, hubungan ini gak akan berhasil. Oke? Jika dia selalu tenggelam dalam ilusi pikirannya ataupun dengan amarahnya, sisi emosionalnya yang tidak stabil, dia sadar bahwa hubungan ini tidak akan berhasil. Makanya dia ingin mengubah itu semua dan bisa membuktikan pada kamu bahwa dia bisa menjadi yang terbaik. Dia bisa menjadi jodoh kamu yang selama ini kamu cari. Di sini saya juga melihat bahwa sebenarnya dia sering membayangkan ya tentang menata hidup, menata masa depan bersama-sama dengan kamu, berdampingan dengan kamu. Ya, karena jelas di sini dia udah melihat kamu sebagai masa depannya. Kamu bukan orang yang sembarangan bagi dia. Kamu adalah orang yang sangat penting dalam hidupnya. Ya. Kamu adalah motivasi terbesarnya di sini untuk bisa menggapai segala cita-cita, masa depan yang indah, masa depan yang cerah. Ya, makanya jika pada saat ini belum ada komitmen, ya, mungkin ada yang statusnya friendzone gitu ya, atau mungkin ada yang udah putus, sudah berpisah, maka di sini dia ingin memberikan kejelasan dan kepastian lagi bahwa kalian bisa bersama, bahwa kalian bisa memiliki lembaran yang baru dalam hubungan romantis ini. Oke, kita lanjut lagi. Siapa dia? Seseorang yang memiliki ikatan yang kuat dengan kamu. Siapa dia? Seseorang yang memiliki ikatan batin yang kuat dengan kamu. Oke, ada kartu Two of Pentacles. Mungkin ada energi insecure ya, ada energi nggak percaya diri pada saat ini, entah dari kamu atau dari dia, atau bisa jadi dua-duanya di sini, kayak meragukan ya potensi dari hubungan ini karena ada begitu banyak hal-hal yang kayak berbeda, ada banyak hal yang mungkin belum terselesaikan, ada ikatan yang mungkin juga masih terjalin dengan orang lain. Tapi apapun itu ya, di sini sebenarnya kalian berdua sama-sama saling merindukan satu sama lain, sama-sama memiliki ikatan batin yang kuat ini. Siapapun orang yang kamu fokuskan, ya. Pada saat ini dia ingin bisa memupuk keberaniannya, rasa percaya dirinya, dan hal-hal yang bisa dia buktikan ya pada kamu agar dia di sini bisa mantap dan yakin untuk bisa mengawali komunikasi ya jika pada saat ini tidak ada komunikasi. Karena seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa ada perasaan menyesal dari dia, ada perasaan bersalah dan sebenarnya malu ya dia di sini. Malu dia di sini untuk mengatakan ya bahwa dia nggak bisa move on dari kamu, bahwa dia masih sayang dengan kamu selama ini. Bahkan di saat dia pura-pura kuat, bahkan di saat dia pura-pura cuek dan nggak peduli sama kamu, ya, tapi hati terdalamnya sangat bertolak belakang di sini dengan apa yang ada di luar. Mungkin ada beberapa di antara kamu kayak yang berhubungan dengan seorang yang suka ghosting, suka menghilang, kadang ada, kadang entah kemana. Ya, kadang dia bisa membuat kamu senang banget, membuat kamu bahagia banget. Tapi terkadang dia justru menjadi luka terbesar bagi hidup kamu, ya, bagi hati kamu. Jadi di sini saya merasakan bahwa sifat dan karakter dia akan berubah ya seiring berjalannya waktu. Tentunya dia akan berusaha untuk menjadi seseorang yang lebih baik, untuk menjadi jodoh yang terbaik untuk kamu. Dia tahu bahwa kalian berdua memiliki masa lalu yang sebenarnya kurang baik ya. Mungkin dia pernah gagal dan selalu gagal gitu ya dalam hubungan cinta. Mungkin kamu pun juga sama ya, energi bisa terbolak dan terbalik. Tapi dia ingin bisa mengakhiri siklus itu. Dia tidak ingin mengulangi kegagalannya. Dia ingin hubungan kalian berhasil. Dia ingin menyelaraskan antara pikiran, perasaan, dan tindakannya. Dia gak mau jadi orang yang munafik. Ya. Dia gak mau kayak
beda di luar ya, beda di dalam. Dia nggak mau. Dia ingin apa adanya. Dia ingin kamu melihat diri dia apa adanya. Dia tidak ingin menutupi banyak hal, karena dia tahu berbohong itu nantinya akan membuat kalian berpisah, membuat kalian justru berantem ya, dan tidak akan ada kepercayaan lagi satu sama lain. Oke, kita lanjut. Siapa dia? Seseorang yang memiliki ikatan batin yang kuat dengan kamu. Siapa dia? Seseorang yang memiliki ikatan batin yang kuat dengan kamu. Oke, ada Queen of Pentacles. Sepertinya ada sesuatu yang ingin dia sampaikan ya sama kamu. Dengan hadirnya kartu ini menunjukkan bahwa dia ingin menyampaikan bahwa kamu ini adalah orang yang selalu bisa membuat dia merasakan ya, rasa rindu, rasa kangen. Bahkan di saat dia dekat sama kamu pun dia sering gitu ya, merasa kangen, merasa rindu. Ada energi cemburu juga ya dari dia, karena memang cinta yang dia miliki sama kamu itu sangat dalam, sangat besar. Dia nggak mau melihat kamu nyaman dengan orang lain, ya, atau ada orang yang godain kamu, ada orang yang mendekati kamu. Dia akan sangat merasa cemburu, dia akan merasa begitu emosional nantinya. Ya, jika hal tersebut benar-benar terlihat ya di depan matanya. Bahkan di saat hal itu tidak terjadi pun ya, bahkan di saat dia hanya membayangkannya aja, sebenarnya dia udah cukup emosional di sini. Makanya dia ingin memastikan bahwa kamu hanyalah milik dia seorang. Pada saat ini ya, jika kamu sedang single, sedang sendiri, mungkin ada beberapa di antara kamu yang memfokuskan ya pada diri sendiri, self love. Kemudian saya juga melihat di sini kamu melakukan ya hal-hal yang kamu sukai, hobi kamu, dan itu bagus ya di sini. Karena kamu juga sedang menunggu ya jodoh kamu, seseorang yang ditakdirkan untuk kamu. Jadi pastikan kamu juga nggak terlalu banyak galaunya, nggak terlalu banyak sedih-sedihannya, ya, agar kamu energinya tetap bagus di sini, energinya tetap positif dan semakin menarik banyak hal-hal yang positif untuk bisa hadir di dalam kehidupan kamu. Oke, kita lanjut. Siapa dia? Seseorang yang memiliki ikatan batin yang kuat dengan kamu. Siapa dia? Seseorang yang memiliki ikatan batin yang kuat dengan kamu. Oke, ada kartu The Shadow Side. Kita lihat untuk energi zodiaknya terlebih dahulu ya. Di sini saya melihat ada Capricorn. Saya melihat di sini ada Taurus, ada Leo, Virgo, Cancer, Scorpio, Aquarius, ya. Itu yang kencang energinya, nanti kita akan lihat lagi untuk energi zodiaknya. Sekarang kita lihat di sini dengan hadirnya kartu The Shadow Side. Seseorang yang saat ini merasakan ikatan yang sangat kuat ya, secara batin ya dengan kamu. Mungkin pada saat ini ada energi yang sangat membuat dia penasaran sampai-sampai dia stalking kamu ya, mungkin media sosial kamu, di stalking sama dia melihat foto-foto kamu, dia melihat kamu dari kejauhan ya, memantau kamu dari jarak yang jauh. Karena apa? Karena dia ingin menciptakan tindakan yang nantinya akan mempersatukan kalian berdua. Pada saat ini sebenarnya dia udah memiliki rencana dan dia hanya perlu untuk bertindak, untuk segera merealisasikannya, mewujudkannya. Karena ikatan yang dia rasakan di sini begitu kuat. Ya, sangat kuat sekali, sangat dalam sekali. Dia ingin bisa membahagiakan kamu, ya, melihat kamu tersenyum, membuat kamu nyaman di sampingnya. Hal tersebut adalah hal terindah yang sering sekali dia bayangkan ya di dalam pikirannya. Hadirnya kamu di dalam hidupnya adalah sebuah
hal ya yang benar-benar dia syukuri, benar-benar dia kagumi ya dengan segala pertemuan indah yang kalian sudah rasakan. Jadi nggak heran kalau dia memiliki tujuan yang besar untuk kamu di sini. Untuk kalian berdua menata hidup, menata masa depan bersama. Ya, berada dalam kehidupan pernikahan yang saling mendukung, saling menguatkan. Dia ingin bahagia bersama dengan kamu. Oke? Meskipun mungkin sebelumnya ya, jika kamu udah pernah mengenal orang ini, sebelumnya dia kayak susah banget untuk ditebak. Kamu sulit gitu untuk memahami pikiran dia yang begitu misterius ya. Dan begitu memusingkan kamu. Tapi nantinya ya di sini setelah dia datang pada kamu, dia akan membuat kamu merasa lebih nyaman dan juga lebih bisa mengerti tentang sikapnya, tentang perasaannya, dan juga tindakan-tindakannya sama kamu. Oke, kita lanjut lagi. Siapa dia? Seseorang yang memiliki ikatan batin yang kuat dengan kamu. Oke, ada kartu Ace of Wands. Ada energi bersemangat yang dia rasakan ya. Setiap kali dia berada di samping kamu, di sisi kamu, bahkan dengan membayangkan kamu aja gitu ya. Dia bisa begitu bersemangat, dia bisa begitu bahagia. Apalagi jika dia bisa bersama dengan kamu setiap harinya, memeluk kamu, memegang tangan kamu dengan erat. Itu akan menjadi kebahagiaan tertingginya di dalam hidup. Karena kalau kita lihat juga di sini dengan hadirnya kartu Ace of Wands, bahwa dia nggak pernah merasakan hal yang sebesar ini, cinta yang sedalam ini dengan siapapun selain kamu. Bahkan dengan mantan-mantannya, bahkan dengan orang-orang yang pernah dia jalin hubungan ya, orang-orang masa lalunya. Dia nggak pernah merasakan ikatan batin yang sekuat ini. Makanya kamu di dalam hatinya itu benar-benar spesial. Dia ingin memperlakukan kamu dengan sangat baik. Ya, dengan sangat tulus. Dari hati terdalamnya. Akan ada pertemuan ya dalam waktu dekat yang saya lihat di sini dengan hadirnya kartu Ace of Wands. Pertemuan yang tentunya akan bisa membuat kalian menciptakan sebuah komitmen yang benar-benar bisa dipertahankan ya, bisa sampai ke jenjang pernikahan juga. Karena kalian berdua memiliki tujuan yang sama di sini ya. Kamu mencari keseriusan, dia pun juga saat ini sudah bisa memberikan kejelasan ya, keseriusan yang juga kamu inginkan. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Siapa dia? Seseorang yang memiliki dan merasakan ya ikatan batin yang kuat dengan kamu. Oke, ada kartu Knight of Pentacles. Mungkin ada waktu yang dia perlukan ya pada saat ini untuk benar-benar memantapkan niatnya untuk bisa datang pada kamu. Karena di sini dia ingin hati-hati ya. Dengan hadirnya kartu Knight of Pentacles, dia ingin hati-hati. Dia nggak mau gegabah, dia nggak mau sembarangan, karena dia takut nantinya kamu akan marah lagi, kamu akan kecewa dan tidak akan memberikan kesempatan ya bagi hubungan ini bisa berhasil, bisa berjalan dengan baik. Karena kalau kita lihat di sini energinya memang ada perubahan ya dari yang sebelumnya mungkin childish ke kanak-kanakan. Di sini dia udah lebih dewasa ya, udah ada perubahan memang yang saya lihat dari energi dia. Ya. Jika sebelumnya niat dan tujuan dia belum benar-benar mengarah pada keseriusan, maka di sini dengan hadirnya kartu Knight of Pentacles, tujuan dia sudah lebih solid ya, lebih kuat, dan pondasi yang ingin dia ciptakan bersama kamu itu benar-benar akan mengakar ya dengan begitu dalam ya, dan juga kuat pondasinya, sehingga kalian akan lebih bebas, lebih mudah melanjutkan hubungan ini tanpa terpengaruh oleh segala hambatan, tantangan ataupun pengaruh-pengaruh dari luar ya. Karena kamu juga udah nggak pengen main-main lagi di sini yang saya lihat ya. Kamu nggak ingin bertemu dengan seseorang yang cuma penasaran sama kamu atau hanya ingin
kesenangan sesaat. Enggak. Ya, kamu udah pengen sesuatu yang serius, sesuatu yang stabil, dan juga komitmen jangka panjang. Kamu udah capek ya sama orang-orang yang cuma main-main aja dan memperlakukan kamu dengan tidak baik. Kamu hanya ingin dipertemukan dengan jodoh, ya, soulmate kamu, twin flame kamu. Oke. Ada kartu Three of Swords, bottom of deck ada kartu Knight of Wands. Kamu dan dia di sini akan sama-sama saling menyembuhkan luka yang ada di dalam hati masing-masing ya. Kamu sebagai penyembuh lukanya, dia pun juga sebagai penyembuh luka kamu. Entah yang disebabkan ya oleh satu sama lain ataupun orang lain ya, tapi di sini dengan hadirnya kartu Three of Swords akan ada akhir ya dari segala penderitaan, dari segala luka masa lalu. Kamu dan dia akan sama-sama healing dan bisa menciptakan awal yang baru. Apalagi dengan hadirnya kartu Knight of Wands ya, di sini setelah kalian bertemu kembali, kalian merasa begitu fresh ya, begitu segar hubungannya, seakan-akan kalian baru dipertemukan pertama kali. Karena energinya udah berbeda di sini ya dibandingkan energi masa lalu. Jadi lembaran baru yang akan kalian jalani di sini akan benar-benar membuat kalian berdua bersemangat dan juga optimis tentang masa depan. Oke, seperti itu ya untuk general reading kali ini. Semoga resonate, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Bagi kamu yang mungkin ingin personal reading dengan saya, bisa langsung menghubungi saya melalui WhatsApp yang sudah saya sertakan di deskripsi box di bawah. Terima kasih dan salam cahaya.